Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak ada hambatan untuk menghubungi alamat kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama yang saya muliakan, saya banggakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini, pagi hari ini, kita bersama-sama masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa sehat walafiat. Semoga yang sedang mengalami sakit, kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, bahwa pada saat ini kita bisa berjumpa. Hadirin wal hadirat bisa bertemu dengan saya melalui udara. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam disanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya, serta seluruh para sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, baiklah, pada pagi hari ini akan kita sama-sama membicarakan tentang orang-orang yang sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya seperti apa? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini sudah nampak. Maka kita harus menghindar daripada demikian, maka kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang yang dihukum, yang pertama adalah menjadi keras hatinya. Hatinya keras bagaikan batu, sulit untuk ditundukkan. Kehendaknya sendiri itulah yang enggak baik dilaksanakan, kehendaknya sendiri itu. Makanya orang yang demikian itu cirinya bahwa dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan keras hati, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya tidak keras, tidak langsung dihukum oleh Allah kalau demikian.
Yang kedua, kurangnya nikmat. Nikmat sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang menikmati minum kopi, enggak terasa nikmat. Sedang duduk bersama keluarga dengan santainya, tidak nikmat. Sedang melaksanakan aktivitas pekerjaan juga tidak nikmat. Semua sisi tidak ada nikmatnya bagi orang yang sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya kan dengan keluarga, melihat anak, melihat istri, senang sekali, nikmat masuk ke dalam hatinya. Ini tidak, mentah semuanya. Kemudian yang ketiga adalah susah mendapatkan ilmu. Rajin si rajin datang ke pengajian, ke tempat kiai, tapi dia tidak mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hindarkan jika dihukum. Banyak-banyaklah lillahi ta'ala sesuatu itu. Kalau menuntut ilmu, datang ke istighosah dan lain sebagainya dengan lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu nanti dapat ilmu. Tetapi kalau dia karena melihat ibu-ibu, melihat lawan jenisnya, maka dia anjam dan lain sebagainya, tidak kok dapat ilmu. Seperti itu cirinya bahwa dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Orang berdoa sedangkan dia saja sendiri tidak disenangi oleh Allah, bagaimana bisa kabul? Padahal doa itu minta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia adalah jauh dengan Allah hakikinya. Bagaimana bisa kabul permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya permintaannya terkabul, itu dikabulkan oleh syaitan. Kemudian yang kelima adalah dibiarkan diganggu oleh setan. Setan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan, biarlah dia diganggu oleh setan. Dia bisa terjebur ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan setan itu godanya. Mainlah digoda karo setan, enggak apa-apa. Yang penting diiku urip. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang dihukum oleh Allah, dia diganggu oleh syaitan. Ya. Kemudian yang terakhir para hadirin adalah sempit pandangan. Pandangannya tidak luas, tidak mengembang. Pandangannya sempit sekali. Tidak ada rencana yang baik yang bisa mendapatkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, tidak ada. Maka sempit pandangannya, maka itulah termasuk daripada dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikianlah para hadirin penyampaian 6 hal yang orang yang diganggu oleh setan, yang diganggu oleh atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menghindar jauh-jauh supaya kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah penyampaian yang singkat, mudah-mudahan tepat waktu dan tepat saat kita menyampaikan dan diterima oleh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.